Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar spermatogenesis dan oogenesis. Kita awali dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memahami spermatogenesis dan oogenesis, simak terlebih dahulu. Spermatogenesis, proses pembentukan sperma. Kemudian oogenesis ini adalah proses pembentukan sel ovum. Spermatogenesis pembentukannya terjadi di dalam tubulus seminiferus. Tubulus itu artinya saluran-saluran. Seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Ini tubulus seminiferus ya. Ini ada, jika dipotong bisa melintang, dia akan seperti ini, dan diperbesar lagi akan terbentuk seperti ini. Spermatozoanya, prosesnya kita akan pelajari terlebih dahulu. Langkah awal, buat dulu gambarnya seperti ini. Buat dulu dari 1, kemudian akan menghasilkan seperti ini. Kemudian yang ini akan menghasilkan membelah, menghasilkan 2. Kemudian yang ini akan menghasilkan membelah lagi menjadi 2, yang ini pun demikian sama, membelah menjadi 2 kembali. Nah, untuk tulisannya, jika sudah seperti ini, kita akan menulis tahapannya lagi. Yang ini kita beri nomor 1. Arti dari nomor 1 ini adalah spermatogonium. Jika nomor 1 yang ini sudah, kemudian kita menuju ke nomor 2. Ini yang nomor 2. Di bawah nomor 1 itu nomor 2. Ini disebut dengan spermatosit primer. Kemudian setelah nomor 2, ini nomor 3-nya. Nomor 3. Setelah nomor 3 ini disebut dengan spermatosit sekunder. Ini nomor 4. Spermatid. Kemudian yang ini adalah nomor 5. Spermatid ini belum sempurna, belum terbentuk ekor. Nah, pada saat sudah terbentuk ekor, ini yang disebut dengan spermatozoa. Jadi ini nomor 5. Jadi yang nomor 5 itu disebut dengan spermatozoa. Kemudian kita akan melihat proses pembelahannya, apakah mitosis atau meiosis. Jadi nomor 1 ini, nomor 1 spermatogonium berubah menjadi nomor 2 atau spermatosit sekunder. Ini disebut dengan pembelahannya secara mitosis. Kemudian yang nomor 2 ini mengadakan pembelahan dari nomor 2 menjadi ke nomor 3, ini mengadakan pembelahan. Ini disebut dengan meiosis 1. Kemudian dari nomor 3 ke nomor 4 mengadakan pembelahan kembali. Ini disebut dengan meiosis 2. Jadi perubahan dari nomor 1 ke nomor 2 ini pembelahannya secara mitosis. Kemudian dari nomor 2 ke nomor 3 ini disebut dengan meiosis 1. Kemudian dari nomor 3 berubah menjadi nomor 4 mengadakan pembelahannya secara meiosis 2. Kemudian sifatnya ini 2N. Ini 2N artinya diploid. Kemudian ini N menghasilkan 2N ya, ini 2N juga.
kemudian ini N, ini N. Jadi ini 2N itu artinya diploid, kemudian ini 2N masih diploid, kemudian ini N artinya haploid. Jadi jika ini kromosomnya berjumlah 46, ini pun 46. Nah ini berubah karena ini sudah menjadi N, jadi setengahnya, setengah dari 46 yaitu 20. Di sini ya 23. Jadi yang N-nya ini adalah 23. Paham ya? Spermatogonium ini menghasilkan 4 sel sperma. Nih, jadi menghasilkan 4 sel sperma. Untuk oogenesis masih sama tahapannya ya. Buat dulu gambar dari 1, kemudian akan seperti ini, membentuk menjadi 1, kemudian 1 ini akan mengadakan pembelahan menjadi 2, kemudian yang ini akan mengadakan pembelahan lagi menjadi 2. Nah, namun yang di sini agak tidak sedikit, dan yang ini mengecil, yang ini pun sama dengan yang ini. Setelah kalau sudah seperti ini, kita kasih keterangan. Keterangannya, kalau yang tadi itu adalah spermatogonium, kalau yang sekarang ini adalah oogonium. Jadi ini nomor 1 itu oogonium, nomor 1. Kemudian yang ini adalah nomor 2. Nomor 2 ini adalah oosit primer. Kemudian yang ini adalah nomor 3. Nomor 3 ini kita sebut dengan oosit sekunder. Oosit sekunder. Kemudian yang ini adalah nomor 3, ini nomor 4-nya. Yang ini nomor 4. Nomor 4 itu disebut dengan badan polar. Badan polar. Kemudian nomor 5, yang ini nomor 5. Ini nomor 5 adalah ootitnya. Nah, ootit ini menghasilkan sempurnanya menjadi sel ovum namanya. Ini nomor 5 ya. Nomor 5, ini nomor 6. Nomor 6 ini adalah sel ovum. Kemudian jika sudah kita tandai, berikutnya dari nomor 1 ke nomor 2 ini mengadakan pembelahan, masih sama mitosis. Ini pun juga mitosis. Jadi pembelahan dari nomor 1 ke nomor 2 ini disebut dengan secara pembelahannya mitosis. Kemudian dari nomor 3, nomor 2 ke nomor 3 ini pembelahannya secara meiosis 1. Kemudian dari nomor 3 ke nomor 5, ini ya, ini meiosis 2. Kemudian setelah selesai, nah di sini pada oogenesis ini menghasilkan yang namanya 3 badan polar, 1, 2, 3, dan 1 sel ovum. Jadi yang membedakan spermatogenesis dengan oogenesis, kalau pada sel spermatogenesis itu menghasilkan 4 sel sperma, sedangkan pada oogenesis ini menghasilkan 1 sel ovum, 3 badan polar. Paham ya? Mudah-mudahan paham sedikit. Jadi yang membedakan spermatogenesis dan oogonium
pada spermatogenesis ini dari satu spermatogenesis, satu spermatogonium ya, ini akan menghasilkan 4 sperma, menghasilkan 4 dari satu spermatogonium menghasilkan 4 sperma. Sedangkan oogonium, dari satu oogonium dia akan menghasilkan hanya 1 sel ovum dan 3 badan polar. Jadi itu yang membedakan antara spermatogenesis dan oogonium. Kemudian apabila ditanya pada saat pembelahan yang mana pengurangan jumlah kromosomnya, pada saat pembelahan meiosis 1. Yang ini masih berjumlah 46 2N, yang ini masih 2N, kemudian yang ini sudah menjadi setengahnya jadi 23. Jadi pada tahap meiosis 1. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan, semoga paham dan tolong dicatat ya, dicatat. Kemudian jangan lupa sholat dan mengaji. Sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaji, ini ada kutipan, jika kau tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kau harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.